A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun, adapun ini bab fi syukri, di dalam mensyukuri al-ma'rufi, pada kebaikan. Ini bab tentang mensyukuri kebaikan. Qala, berfirman siapa Allahu, Allah Azza, maha mulia siapa Allah, wa jalla, dan maha agung siapa Allah. Wa ta'adzana, dan ketika memberitahukan siapa Rabbukum, Tuhan kalian. La in syakartum, niscaya jika bersyukur kalian, la azidannakum, niscaya menambah sungguh aku pada kalian, aku Allah. Wala in kafartum, dan niscaya jika ingkar kamu sekalian, artinya ingkar tidak bersyukur, inna adzabi, sesungguhnya siksaku, la syadidun, niscaya berat. Surah Ibrahim ayat 7. Firman Allah di dalam surah Ibrahim yang menjelaskan tentang masalah syukur. Allah berfirman, jika kalian semua bersyukur, maka sungguh saya akan menambah kepada kalian. Menambah yang disyukuri, misalnya rezeki sedikit disyukuri, akan ditambah oleh Allah. Yang sakit barangkali kemudian bisa bersyukur, bukan syukur karena sakitnya, diberi sehat, ada sedikit perkembangan, sehat, disyukuri, akan ditambah oleh Allah. Jadi jangan keluhannya yang bertambah, syukurnya ditambah. Dan barang siapa yang ingkar, artinya tidak bersyukur, ketahuilah bahwa siksaku sangat berat. Ini artinya ancaman, bukan sekedar pemberitahuan. Jadi kalau kita bersyukur, Allah menambah, Allah akan menyayangi, mencintai kepada kita. Namun apabila kita kufur, kita tidak bersyukur, Allah akan menyiksa. Kenikmatannya ya diambil oleh Allah, dicabut, lalu kemudian diancam dengan siksaan. Maka kita harus berusaha menjadi orang yang ahli bersyukur. Ya harus dilatih itu, memang kesyukuran itu selalu alhamdulillah, selalu alhamdulillah. Lah itu. Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, la yashkuru, tidak bersyukur Allah kepada Allah, artinya tidak dihukumi syukur Allah kepada Allah, siapa man orang, la yashkuru, yang tidak bersyukur siapa orang, an-nasa, kepada manusia. Orang yang belum bersyukur kepada Allah, maka dia dihukumi belum bersyukur kepada manusia. Ya, bagaimana orang itu dikatakan bersyukur kepada manusia, orang kepada Allah saja dia nggak syukur. Jadi bersyukur itu ya kepada Allah, kemudian juga kepada manusia sebagai perantara nikmat itu. Karena pada dasarnya semua nikmat itu adalah pemberian dari Allah, hanya dilewatkan kepada si A, si B, ya. Tapi kita juga harus bersyukur kepada orang yang dijadikan perantara oleh Allah itu. Hadatsana Mansur bin Abi Muzakhim, hadatsana Jarahun bin Fulah, an Abi Abdurrahman an Sya'bi an Nu'man bin Bashir, qala, berkata siapa? Nu'man. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alal mimbari, di atas mimbar. Nabi bersabda, man, barang siapa, lam yashkur, yang belum bersyukur atau yang tidak bersyukur, al-qalil, pada yang sedikit, lam yashkur, maka tidak bersyukur dia, al-kafir, kepada yang banyak. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah yang kecil atau yang sedikit, maka dia berarti tidak bersyukur kepada yang banyak. Kalau yang sedikit saja dia tidak bisa mensyukuri,
maka dengan yang banyak pun juga sulit untuk bersyukur. Makanya syukur itu dimulai dari yang kecil. Jangan terus, oh kalau yang gede pasti bisa syukur. Belum tentu. Orang kalau nggak terbiasa syukur itu selalu kurang. Dikasih sedikit nggak syukur, dikasih banyak masih kurang. Lah itu ya memang nggak ada manusia yang nggak kurang, nggak ada. Artinya betul-betul menerima bersyukur itu kalau nggak dilatih ya sulit itu. Waman barang siapa lam yaskur yang tidak bersyukur anasa kepada manusia, lam yaskur maka tidak bersyukur siapa orang atau belum bersyukur siapa orang Allah kepada Allah. Nah ini sebaliknya, kalau orang itu dengan manusia nggak bisa syukur, maka kepada Allah pun juga nggak syukur. Atau kalau belum bersyukur kepada manusia, maka orang itu belum dikatakan bersyukur kepada Allah. Karena manusia itu kan sebagai perantara, disyukuri. Oh yang ngasihkan Allah, ya, langsung syukurnya hanya kepada Allah. Nah, dengan manusia seseorang yang sebagai perantara dia tidak bersyukur, itu hukumnya sama saja tidak syukur pada Allah itu. Wa tahaddatsu dan bercerita binikmatillah dengan nikmat Allah, yaitu syukrun, syukur. Termasuk orang yang ketika mendapatkan nikmat dia cerita, itu termasuk syukur, bagian dari syukur. Tapi bukan pamer ya. Karena senang, alhamdulillah, terus cerita sama, kalau anak cerita sama orang tua, cerita sama saudara-saudaranya, itu termasuk syukur. Jangan cerita takut nanti diminta. Ngapain cerita-cerita, nanti ujung-ujungnya minta uang denger. Ya kalau ada dikasih nggak apa-apa, sedekah atau sebagai tanda syukur kan termasuk sedekah itu. Nah, nanti ditambah oleh Allah. Wa tahaddatsu bi nikmatillahi syukrun. Wa tarkuha dan meninggalkan pada cerita. Loh, diem saja nggak pernah cerita, dapat nikmat itu loh. Tapi kalau dapat kesulitan, musibah, baru cerita kemana-mana. Tapi kalau dapat nikmat diem saja, itu kufrun, ya, kufur itu. Jadi sebaliknya, kalau dapat nikmat diem saja, itu termasuk bagian daripada kufur itu, nggak syukur. Jadi orang bersyukur itu bukan hanya ucapan alhamdulillah saja, termasuk tindakannya. Wah, dia cerita kepada orang lain dengan senang, itu bangga dia, bersyukur dia. Wal jama'atu dan adapun jamaah rahmatun, rahmah. Wal firqatu dan adapun firqah, firqah itu perpecahan, tidak berjamaah, azabun, azab. Al jama'atu rahmatun wal firqatu azabun. Itu sabda Nabi setelah Nabi menceritakan tentang masalah syukur. Jamaah itu rahmat dan tidak jamaah itu adalah azab atau siksa. Babun bab qala berfirman siapa Allahu, Allah azza maha mulia, siapa Allah wajalla dan maha agung. Waman dan barang siapa yu'azzim mengagungkan siapa orang sya'airallah pada beberapa kehormatannya Allah. Kehormatan Allah itu ya agama ini, termasuk orang-orang yang di situ memang Allah memerintahkan supaya kita hormati. Itu termasuk syairullah itu, orang tua, orang yang senior-senior kita, itu termasuk syairullah. Guru-guru kita, mubalik-mubalik kita. Fainaha maka sesungguhnya mengagungkan min taqwal qulubi dari takwanya beberapa hati. Mengagungkan sya'airullah adalah termasuk takwanya beberapa hati. Jadi tanda-tanda orang itu hatinya bertakwa kalau dia bisa takzim, kalau dia bisa mengagungkan yang harus diagungkan. Seperti tadi guru-guru kita,
kemudian Al-Quran, Al-Hadis, kitab itu ya, buku-buku, maksudnya Al-Quran, Hadis itu harus diagungkan melebihi daripada buku lainnya, meletakkannya, cara membawanya, ini termasuk ada aturannya. Jangan seperti kita naruh buku-buku lain, main lempar sembarangan. Tapi kalau Quran, Hadis nggak boleh, harus diagungkan, naruhnya pun juga harus yang baik. Kalau ada lemari, taruh di lemari. Babun bab, qala berfirman siapa Allah Jalla Maha Agung, apa zikruhu, firman-firmannya Allah. Waladina, dan orang-orang jahadu yang membela mereka fina di dalam urusanku Allah, artinya agama, lanah tiyannahum, niscaya sungguh menunjukkan aku kepada mereka, subulana, pada jalanku Allah, wa anallaha, dan sesungguhnya Allah lama'al muhsinin, niscaya bersama orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Ankabut. Sesungguhnya orang-orang yang mempersungguh di jalanku, kata Allah, membela, mempersungguh, maka saya pasti akan tunjukkan mereka pada jalanku yang benar ini. Artinya kalau kita mempersungguh di dalam urusan Allah, Allah pasti akan mengabulkan tujuan kita, keinginan kita, dan Allah beserta orang-orang yang selalu baik.